Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, saya Siap. waktunya Bapak. Ya, Mas Undi. Ini Pak, saya mau tanya-tanya sharing tentang bagaimana sih caranya Pak Sirot kalau menghadapi kasus-kasus di lembaganya Bapak itu, baik itu kebenaran lawan kebenaran ataupun kebenaran lawan ada kesalahan. Ya. Bagaimana ini Pak? Monggo Bu. Yang jelas dalam setiap pengambilan keputusan, entah itu kalau sifatnya apa itu tadi, hitam lawan putih, itu kan jelas nih. Seperti halnya kata Rasulullah bahwa al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Setiap yang halal itu terang benderang dan yang haram juga terang benderang. Kalau seperti itu maka tidak ada yang perlu diragukan lagi. Ya kita ambil yang benar itu yang kita ambil, kemudian yang salah itu kita singkirkan. Jika ada hal yang remang-remang, podo-podo salahe, podo-podo benerin misalnya secara kasat mata, maka perlu ada pengujian tentunya. Pengujian mana yang ini kita pilih untuk kita eksekusi dan mana yang mungkin itu kita lakukan terapi-terapi yang lain. Seperti itu. Terus misalnya kalau ada kebenaran sama-sama benarnya, itu kasus konkretnya seperti apa ya? Barangkali pernah terjadi di lembaganya Bapak. Misalnya gini, ada kasus anak itu ya, yang kebetulan dari wali kelas mungkin tidak mengatasi, terus kemudian diajukan ke kesiswaan, kemudian diajukan ke ruangan saya, yang pada intinya anaknya itu melakukan sesuatu tetapi nggak ada buktinya, kemudian anaknya nggak ngaku. Tentu ketika dia nggak ngaku itu kan dia merasa benar. Misalnya anggap saja pencurian gitu ya, ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, mungkin jangan-jangan anaknya sudah menikah sekarang ya, itu anaknya itu nggak ngaku, misalnya nggak ngaku, dia kekeh bahwasanya dia tidak melakukan perbuatan itu, berarti kan dia merasa benar. Tapi di satu sisi yang lain itu ada yang mencurigai bahwasannya dia yang melakukannya, cuma celakanya tidak ada bukti. Maka yang dalam hal ini tentu yang kita lakukan adalah pendekatan. Kita sentuh hatinya, seperti halnya daunnya Ahmad Dhani, sentuh hatinya gitu kan. Kalau hatinya sudah tersentuh, mungkin dia akan berbicara apa adanya, jujur dengan yang seharusnya terjadi dan seterusnya. Dan itu alhamdulillah prosesnya lebih dari 1 minggu, yang pada akhirnya dia mau mengakui bahwasannya memang dia mengambil milik temannya. Tentu dalam 1 minggu itu tidak setiap hari kita lakukan ya, kita coba ingatkan terus, kita sentuh hatinya dan seterusnya, akhirnya dia luluh dan mengaku. Seperti itu Berarti waktunya itu lebih dari 1 minggu ya Pak? Betul. Kalau kita mau main kekerasan, dan ini kan tidak boleh kan Bu, mau main kekerasan, ayo gak ngaku tak itu tak pites, tak jewer gitu. Mungkin saja waktu itu dia akan ngaku. Cuma ini yang tidak kita pilih. Kita pilih bagaimana anak itu tersentuh dan kesadaran itu muncul untuk berkata yang sesungguhnya. Berarti dalam hal ini nilai kebajikannya yang saling bertentangan itu apa ya Bapak rasakan? Nilai kebajikan yang bertentangan dari perspektif saya. Dari perspektif saya itu tentunya adalah yang bertentangan antara kebenaran dan kejujuran barangkali. Kebenaran dalam artian kebenaran itu sebuah fakta yang didukung dengan bukti-bukti. Ya, fakta yang didukung dengan bukti-bukti, maka hasilnya adalah sebuah kebenaran. Tetapi kejujuran ini
yang menjadi juga menjadi problema. Jadi kejujuran si anaknya yang dia itu pada saat itu dia tidak jujur, kemudian kebenaran dari sisi saya yang meyakini kalau dia melakukan itu tidak didukung dengan bukti. Jadi kebenaran saya itu kebenaran yang tentatif atau relatif itu, karena memang tidak ada buktinya, tidak ada bukti yang dia itu melakukan perbuatan itu. Sedangkan dia sendiri kejujurannya ini juga dipertanyakan, karena pada kasus yang lain, bukan kasus ini, itu pernah ketahuan dia tidak melakukan kejujuran gitu. Jadi ini yang menjadi sebuah pertarungan mana yang kuat antara kebenaran saya yang sifatnya relatif dengan kejujuran dia yang mungkin juga sifatnya relatif, sama-sama relatifnya. Ya, Pak, ya. Berarti nanti keputusan yang Bapak ambil selama dalam jangka waktu 1 minggu itu atau bahkan lebih, keputusannya akhirnya bagaimana kasus tersebut? Karena pada akhirnya dia itu ngaku, terus kemudian terbuka semua peristiwa yang terkait dengan dia apa saja, dan catatannya juga cukup banyak. Maka yang pertama tentu kita pakai konsep yang ada di dalam Islam, karena kita kan sekolah Islam. Syarat untuk melakukan pertaubatan itu kita lakukan kepada dia. Jadi ya kita ikat komitmennya untuk tidak melakukannya lagi. Terus kemudian merasa bersalah. Terus kemudian dengan melakukan banyak kebaikan untuk menutupi kejelekan yang sudah dilakukannya, itu kita lakukan kepada dia. Terus kemudian karena ini sifatnya kasusnya lumayan besar, maka kerjasama dengan orang tua agar apa yang ada di sini di sekolah itu sejalan dan seiring dengan apa yang di rumah, jadi nyambung. Jadi yang membantu Bapak dalam memecahkan kasus tersebut teman-teman, iya, guru dan juga orang tuanya ya. Iya. Jadi apakah sampai masalah ini sampai kepada pihak yang berwajib? Oh tidak. Ini semuanya kita lakukan secara internal, secara kekeluargaan, dan ini saya pikir ini saya pribadi menganggap ini masih pada ranah kewajaran anak. Kalaupun kita boleh pakai istilah kenakalan anak, kenakalan anak itu pada satu titik itu masih menjadi tanggung jawab orang dewasa. Jadi ini tidak perlu melibatkan pihak berwajib, kepolisian dan sebagainya, cukup kita selesaikan di internal. Wah, hebat sekali ya Pak. Oh enggak, ini yang hebat ini teman-teman. Iya, saya hanya mengegomi saja. Iya. Berarti kan guru-guru di sini sangat Oh iya, termasuk sampai ya. Iya. Mbak, terima kasih Bapak untuk kasus tadi. Apakah dalam penyelesaiannya itu ada tantangannya sendiri? Tantangannya adalah untuk menggali di awal itu tadi. Adu kuat antara kebenaran dan kejujuran itu tadi. Terus kemudian itu tantangannya, karena memang kita yang ingin bidik itu kan adalah kesadaran, dan itu memang membutuhkan lama. Orang sadar itu kan lama, ya, apalagi pingsannya itu gara-gara voice itu kan, makanya itu butuh waktu yang lama. Tantangannya ada di situ sih. Nanti kalau kita tahu kendor gitu ya, kendor dalam membidik masalah itu ya, akhirnya lewat, dianggap hal yang biasa, padahal itu untuk tataran fondasi bangunan karakter anak itu menjadi hal yang sangat urgen untuk segera diselesaikan. Berarti paradigma yang Pak dengan pakai tadi berdasarkan hasil akhir tadi ya Pak ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Satu minggu lebih bahkan ya Pak. Kemudian yang terakhir ini Pak, adakah pembelajaran atau hikmah yang bisa Bapak sirap dari peristiwa tadi? Banyak.
Yang jelas yang pertama, kita tidak boleh menjustifikasi anak sampai terang benderang permasalahannya. Ibaratnya di sebuah pengadilan, ketika palu hakim itu belum diketuk, maka tidak boleh kita mengatakan si A si B itu bersalah dan harus dihukum, tidak boleh. Jadi terang benderang tabayun ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita terapkan dalam banyak hal. Jadi ketika anak melakukan sesuatu sebelum kita tahu betul permasalahannya, tidak boleh dijustifikasi. Kalaupun sudah terbukti, justifikasi itu juga tidak boleh dilakukan, karena ada dua hal yang perlu dibedakan barangkali antara perilaku dengan sosok. Dua hal yang berbeda. Pencuri dengan mencuri itu dua hal yang berbeda. Orang yang melakukan pencurian memang disebut pencuri, tetapi pencuri itu tidak boleh dijustifikasi bahwasanya kamu itu sangat jelek dan sebagainya. Bahwa kita mengatakan salah perbuatan mencurinya, iya, tetapi anak itu tetap satu sosok yang di kemudian hari sangat dimungkinkan untuk berubah. Maka cap justifikasi bahwa si A si B itu seperti ini itu tidak boleh dilekatkan kepada anak. Kemudian kita juga selalu menyampaikan ke anak-anak terkait dengan kejujuran, karena kita meyakini kejujuran itu adalah muara kebaikan. Ketika anak sudah jujur, apapun resikonya, maka itu adalah modal bagi dia untuk menjadi lebih baik ke depan. Dan ini senantiasa kita kampanyekan ke anak-anak seperti itu. Jadi harus ada tahapannya ya Pak, ya, langkah-langkahnya yang harus Bapak lakukan sebelum mengambil sebuah keputusan ya. Ya. Bagus sekali Pak. Yang Panjenengan sampaikan tadi, insya Allah bermanfaat bagi saya pribadi, dan semoga Bapak dan lembaga yang Bapak pimpin menjadi sukses dan sukses untuk semuanya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.